Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat pagi. Di pagi yang cerah ini kita akan belajar tentang hukum Newton tentang gerak dan hukum Newton tentang gravitasi. Pertama-tama, ada yang udah tahu nggak sih hukum Newton itu apa? Daripada kita kepo-kepo terus, ayo kita belajar sama-sama. Hukum Newton tentang gerak. Di sini saya yang akan membahasnya. Pertama, gerak itu apa sih? Definisi dari gerak itu apa? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan ini bisa dari titik posisi benda tersebut atau posisi lain suatu benda yang dipakai sebagai acuan. Karena bergantung pada titik acuan, gerak ini bersifat relatif. Gerak juga memperhatikan penyebabnya. Nah, penyebab dari suatu gerak ini disebut dinamika. Di sini saya akan membahas tentang dinamika yang berhubungan dengan gerak dan penyebabnya, yang merupakan konsep dasar dari hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman atau hukum inersia. Kenapa inersia? Karena resultan gaya pada hukum 1 Newton tidak bekerja, sehingga benda cenderung mempertahankan keberadaannya. Contohnya nih, saat kita naik bis atau kendaraan lainnya, kita saat awalnya kan pasti diam ya, tiba-tiba kendaraannya bergerak. Nah, jadinya kita akan cenderung terdorong ke belakang. Nah, kita itu cenderung mempertahankan keberadaan kita, dan saat tiba-tiba kendaraan tersebut mengerem, kita akan cenderung ke depan. Nah, itu juga mempertahankan keberadaan kita atau posisi kita. Hukum 1 Newton ini berbunyi bahwa setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, bisa juga dirumuskan nih, yaitu sigma F sama dengan 0 atau F sama dengan 0. Resultan gaya atau gaya bernilai 0. Yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Apa sih hukum 2 Newton itu? Hukum 2 Newton ini mempelajari tentang benda yang diberi gaya atau resultan gaya akan mempengaruhi besaran lain. Contoh nih, benda itu akan mempengaruhi massa dan juga percepatannya. Saat kita menarik suatu benda, maka kita akan memberikan gaya pada benda tersebut dan benda tersebut akan memiliki percepatan. Saat benda tersebut diberi gaya yang lebih, maka kita juga akan semakin kesulitan untuk mendorong atau menarik benda tersebut. Bunyi dari hukum 2 Newton ini yaitu besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa. Dari sini dapat kita rumuskan yaitu sigma F sama dengan M kali A, yaitu gaya sama dengan massa dikali percepatan, atau percepatan A sama dengan sigma F gaya dibagi dengan M atau massa. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini juga disebut dengan hukum aksi reaksi. Kenapa? Karena memiliki sifat-sifat gaya aksi reaksi antara lain sama besar, terletak dalam satu garis kerja, berlawanan arah, dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Bunyi hukum 3 Newton ini, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Gimana nih? Contohnya saat kita sedang mendorong tembok, kita akan memberikan aksi terhadap tembok tersebut, maka tembok tersebut akan memberikan reaksi kepada kita. Nah, hukum ini dapat dirumuskan, yaitu sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi, atau resultan gaya aksi sama dengan resultan gaya reaksi. Begitu ya penjelasan tentang hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sampai jumpa. B. Gaya dan jenisnya. Gaya merupakan dorongan ataupun tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah, maupun perubahan bentuk benda.
Gaya tidak hanya menyebabkan benda diam menjadi bergerak saja loh, namun gaya juga dapat mengakibatkan benda yang mulanya bergerak menjadi diam. Gaya dirumuskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan M dikali A. F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dalam hukum Newton terdapat gaya-gaya mekanik atau gaya kontak. Apa sih Kak gaya kontak itu? Gaya-gaya mekanik atau gaya-gaya kontak adalah gaya-gaya reaksi dari suatu benda terhadap gaya luar. Nah, apa aja sih gaya-gaya mekanik itu? Gaya-gaya mekanik tersebut adalah 1. Gaya normal. Gaya normal atau N adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Coba adik-adik lihat gambar yang ada di papan tulis tersebut. Gaya normal atau N letaknya selalu tegak lurus terhadap bidang. Entah itu bidang datar, bidang miring, bidang vertikal, bahkan yang terbalik juga tetap tegak lurus. 2. Gaya berat. Gaya berat atau W merupakan gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Gaya berat mempunyai arah yang selalu sama, yaitu ke bawah. Masa sih Kak? Coba adik-adik lihat gambar yang ada di papan tulis ini ya. Gaya berat atau W arahnya selalu ke bawah bukan? Baik benda tersebut berada di bidang horizontal, miring, vertikal, atau bahkan berada di bawah bidang horizontal. Rumus gaya berat pun selalu sama pada berbagai kondisi, yaitu W sama dengan M dikali G atau massa dikali gravitasi. 3. Gaya gesek. Gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Terjadinya gaya gesek disebabkan oleh keadaan permukaan yang pada umumnya kasar, sehingga terjadi hambatan pada gerak benda. Gaya gesek ada 2 jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Apa sih Kak bedanya antara kedua gaya gesek tersebut? Bukannya sama-sama menghambat pergerakan benda? Jadi, gaya gesek atau dilambangkan dengan Fs merupakan gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Rumus gaya gesek statis adalah Fs sama dengan μs dikali M. μs adalah besarnya konstanta pegas. Sedangkan gaya gesek kinetis atau Fk adalah kebalikan dari gaya gesek statis, di mana gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda dalam keadaan bergerak. Rumus gaya gesek kinetis adalah Fk sama dengan μk dikali M. Gampang banget kan rumusnya? Sedikit catatan ya, bahwa koefisien gesek statis pada umumnya lebih besar dari koefisien gesek kinetis. Lanjut. Yang keempat, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya tali dalam keadaan tegang. Arah gaya tegangan tali bergantung pada titik atau benda yang ditinjau. Gaya tegangan tali dilambangkan dengan huruf T kapital dan satuannya adalah Newton. Setelah kalian memahami mengenai pengertian dari gaya-gaya luar tersebut, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara dan konsep penggambaran gaya-gaya luar tersebut dalam suatu bidang. 1. Pada bidang datar. Bisa dilihat di gambar ya. Dari gambar tersebut, jika F atau arah gerak benda ke arah kanan dan melewati bidang yang kasar, maka akan berlaku gaya gesek yang disimbolkan F kecil atau panah berwarna merah tersebut ke arah yang berlawanan dengan arah gerak benda, yaitu ke kiri. Namun, jika benda melewati bidang yang licin, gaya gesek tidak akan berlaku pada bidang tersebut. Yang kedua, pada bidang miring. Nah, di sini ada sebuah bidang miring, anggap saja itu adalah tangga. Di atasnya terdapat sebuah benda dengan arah gerak ke atas. Nah, itu panah warna biru adalah F atau arah gerak benda tersebut ya adik-adik. Selanjutnya, karena benda melewati lantai yang kasar, maka gaya gesek yang dilambangkan huruf F kecil atau merah itu berlaku pada benda tersebut, yaitu ke arah bawah atau kebalikan dari arah gerak benda. Untuk gaya normal atau N arahnya selalu tegak lurus bidang ya, dan gaya berat arahnya selalu ke arah bawah.
Nah, di sini adik-adik ada poin penting yang adik-adik nggak boleh lupa sama konsep ini ya. Karena gaya berat selalu ke bawah, maka untuk mencari besarnya gaya normal adalah dengan menjabarkan gaya berat seperti pada gambar. Jika garis gaya berat berada di depan sudut, maka garis tersebut disebut garis sin. Sedangkan jika gaya berat berada di samping sudut, maka garis tersebut disebut garis cos. Selanjutnya, yang ketiga, pada bidang vertikal. Pada bidang vertikal, hukum-hukum yang berlaku pada arah gaya-gaya luar atau gaya-gaya mekanik juga sama ya adik-adik. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nabila Putri Aulia. Di sini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar bersama kakak materi kita hari ini, yakni hukum Newton tentang gravitasi. Wah, kakak sangat bersemangat sekali nih untuk belajar bersama adik-adik. Semoga semangat adik-adik gak kalah semangat ya dari kakak. Oke, langsung saja ke materi kita pada hari ini. Jadi, pada buku Newton yang berjudul Prinsip Matematika dalam Filsafat Alam, Bapak Newton mempublikasi dan menjelaskan bahwa semua partikel yang ada di alam akan menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Nah, pernyataan inilah yang kemudian dikenal dengan hukum gravitasi Newton. By the way, adik-adik udah pernah dengar atau pernah baca mengenai awal mula Bapak Newton menemukan dasar pemikirannya mengenai hukum gravitasi belum? Gimana kalau kakak kasih waktu 1 menit adik-adik untuk mencari tahu kira-kira gimana sih sejarahnya sehingga Bapak Newton bisa menggagaskan hukum gravitasi Newton? A few moments later. Wah, 1 menit sudah berlalu nih. Yap, benar sekali jawabannya. Karena pada saat itu Bapak Newton melihat buah apel jatuh dari pohonnya. Mungkin situasinya pada saat itu seperti pada ilustrasi berikut ya. Mungkin pada saat itu Bapak Newton sedang duduk-duduk santai sambil membaca buku. Kemudian Bapak Newton melihat ke perkebunan apelnya, ternyata ada buah apel yang jatuh. Nah, terdengar alasan yang sederhana ya, tapi tentunya usahanya untuk membuktikan hukum gravitasi ini tidak semudah itu ya guys. Nah, berdasarkan analisisnya dari hukum Newton yang telah ia gagaskan, kemudian Bapak Newton menggagaskan sebuah gagasan baru, yakni gaya gravitasi umum Newton, yang berbunyi sebagai berikut. Gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Adik-adik bisa melihat ilustrasi berikut. Jadi di situ terdapat dua benda. Anggap saja di situ adalah benda 1 dan benda 2 yang memiliki massa 1 atau M1 dan massa 2 atau M2. Benda 1 memiliki gaya yakni F1, yang mana gaya F1 ini timbul karena pengaruh dari adanya benda 2. Kemudian benda 2 memiliki gaya 2 atau kita sebut sebagai F2, yang mana F2 ini muncul akibat adanya pengaruh dari benda 1. Nah, kemudian benda 1 dan benda 2 ini dipisahkan oleh jarak sejauh R. Nah, dari ilustrasi tersebut, akhirnya gaya gravitasi dapat dijelaskan dalam persamaan matematis sebagai berikut. F sama dengan G besar dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F sendiri adalah gaya gravitasi dengan satuan N atau Newton. Kemudian G adalah konstanta gravitasi yang besarnya sudah ditetapkan, yakni sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian M1 adalah massa benda 1 dengan satuan kilogram, M2 adalah massa benda 2 dengan satuan kilogram, dan R adalah jarak antar pusat kedua benda dengan satuan meter. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana gaya gravitasi yang bekerja pada lebih dari dua benda? Misalkan pada 3 benda. Berikut adalah jawabannya. Adik-adik perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di situ ada 3 benda, ada M1, ada M2, dan ada M3. Karena gaya gravitasi merupakan besaran vektor, maka untuk menyelesaikan kasus ini, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan perhitungan vektor. Nah, sebagai berikut.
F sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 dikali F13 ditambah cos theta. Nah, selanjutnya adik-adik perhatikan ilustrasi berikut ini. Kira-kira ilustrasi tersebut adalah ilustrasi apa ya? Pasti adik-adik dari tadi penasaran, kenapa tetapan gravitasi atau G tadi nilainya sudah ditentukan, yakni sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kira-kira nilainya didapat dari mana ya? Ternyata nilai tetapan gravitasi atau G tersebut ditentukan melalui eksperimen, yang mana eksperimen tersebut dilakukan oleh Bapak Henry Cavendish pada tahun 1798 dengan menggunakan neraca Cavendish yang merupakan neraca torsi yang sangat peka. Nah, jadi ilustrasi tersebut merupakan neraca Cavendish itu ya. Nah, berdasarkan neraca Cavendish di samping, interaksi antar bola yang bermassa M kecil dan M besar dapat bergerak bebas dan akan memuntir serat kuarsa, sehingga cahaya yang memantul pada cermin akan bergeser pada skala dengan mengkoreksikan skala. Dengan memperhatikan skala antar benda, serta massa benda M dan massa benda M besar, maka neraca Cavendish menetapkan nilai G atau tetapan gravitasi tadi sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang medan gravitasi. Apa itu medan gravitasi? Medan gravitasi adalah ruang di sekitar benda bermassa, biasanya berupa planet, yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian, besaran yang menyatakan medan gravitasi disebut sebagai kuat medan gravitasi atau G kecil, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Sehingga medan gravitasi dapat dirumuskan sebagai G kecil sama dengan F per M kecil. Atau jika kita turunkan persamaannya, yakni dengan memasukkan besar F-nya seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya, maka didapatkan besar G kecilnya atau medan gravitasinya adalah G besar dikali M besar per R kuadrat. Dengan G kecil merupakan kuat medan gravitasi yang bersatuan N per Kg atau meter per sekon kuadrat, kemudian F-nya adalah gaya gravitasi dengan satuan Newton, G besarnya adalah konstanta gravitasi sebesar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat, kemudian M kecil adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan M besar adalah massa planet dengan satuan kilogram. Dan untuk R-nya adalah jarak benda ke pusat planet dengan satuan meter. Nah, kuat medan gravitasi atau G kecil ini merupakan besaran vektor, yaitu medan yang setiap titiknya memiliki nilai dan arah. Garis-garis medan gravitasi merupakan garis-garis yang bersambungan atau kontinu, yang mana arahnya selalu mengarah menuju ke massa sumber medan gravitasi seperti pada ilustrasi berikut ini. Jadi garis-garis medannya itu kontinu dan selalu mengarah menuju ke massa sumber medan gravitasi. Dan juga kuat medan gravitasi ini disebut juga sebagai percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan dari rumus kuat medan gravitasi. Yang pertama, kita akan membahas penerapan kuat medan gravitasi di permukaan planet. Jadi teman-teman bisa melihat ilustrasi berikut. Jadi di situ ada sebuah benda yang mana bendanya berada di permukaan planet. Bendanya bermassa M kecil. Nah, untuk kasus ini, maka kita dapat mencari kuat medan gravitasinya, yakni sebesar G kecil sama dengan G besar dikali M besar per R besar kuadrat. Yang mana untuk G kecil sendiri merupakan kuat medan gravitasi di permukaan planet, G besar merupakan konstanta gravitasi, M besar merupakan massa planet, dan R besar merupakan jari-jari planet. Nah, kasus yang kedua adalah menentukan kuat medan gravitasi pada ketinggian tertentu. Nah, teman-teman bisa melihat ilustrasi berikut. Pada ilustrasi tersebut, maka bendanya berada pada ketinggian tertentu dari permukaan planet. Nah, untuk kasus ini, maka kuat medannya dapat kita sebut sebagai G aksen atau kuat medan pada ketinggian tertentu. Nah, G aksen ini dapat dicari yakni sebesar G besar dikali M besar per R besar plus H dalam kurung kuadrat. Atau G aksen per G sama dengan R besar per R besar plus H dalam kurung kuadrat. Yang mana untuk M besarnya merupakan massa planet,
R besarnya adalah jari-jari planet, hanya adalah ketinggian benda dari permukaan dengan satuan meter. Dan untuk G aksennya sendiri merupakan kuat medan gravitasi pada ketinggian tertentu. Dan juga dalam persoalan fisika, seringkali kita diminta untuk melakukan perbandingan kuat medan gravitasi di permukaan dua planet. Nah, bagaimana persamaannya untuk kasus ini? Persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi G1 per G2 sama dengan M besar 1 per M besar 2 dikalikan dengan R besar 2 per R besar 1 dalam kurung kuadrat. Nah, yang mana G1 dan G2 ini merupakan kuat medan gravitasi di permukaan planet 1 dan 2. Kemudian M besar 1 dan M besar 2 merupakan massa planet 1 dan planet 2. Kemudian R besar 2 dan R besar 1 merupakan jari-jari planet 1 dan planet 2 yang satuannya adalah meter. Nah, itulah sekilas tentang hukum Newton tentang gravitasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi dari hukum Newton tentang gravitasi. Ternyata, dari lahirnya hukum Newton tentang gravitasi tersebut, lahir hukum baru yang dikenal dengan hukum Kepler. Nah, sedikit cerita, ternyata hukum Kepler ini ditemukan oleh Johannes Kepler yang merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Jadi, ceritanya manusia zaman dahulu menganut paham geosentris, yakni paham yang membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Jadi mereka dulu mengira bahwa bukan matahari yang merupakan pusat alam semesta, melainkan pusatnya adalah bumi. Nah, kemudian pada tahun 1543, astronom asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus mengemukakan model heliosentris, yakni bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari pada lintasan melingkar. Namun, kedua model tersebut ternyata masih memiliki kekurangan, yaitu tidak ada keselarasan antara lintasan dan orbit planet. Nah, kemudian pada tahun 1609, Bapak Kepler mengemukakan bahwa bentuk orbit yang lebih cocok yakni berbentuk elips, bukan berbentuk lingkaran seperti yang sudah dinyatakan sebelum-sebelumnya. Nah, hal inilah yang dijelaskan dalam 3 hukum Kepler, yakni hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler ini menyatakan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips yang mengitari matahari, di mana matahari terletak pada salah satu titik pusatnya. Nah, bagaimana tuh maksudnya? Jadi, ternyata elips ini merupakan gabungan dari 2 buah lingkaran seperti berikut, yang mana dari masing-masing lingkaran memiliki titik fokus masing-masing. Nah, jadi maksud dari hukum 1 Kepler ini adalah matahari terletak pada salah satu titik pusatnya. Jika kita bayangkan, bisa pada lingkaran yang pertama, bisa juga pada lingkaran yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler ini menyatakan bahwa luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan bahwa karena lintasan tadi berbentuk elips, maka suatu planet tidak memiliki jarak pasti. Yang ada hanya titik terjauh atau disebut sebagai titik aphelion, dan ada titik terdekat atau disebut dengan titik perihelion, dan rata-rata jarak ke matahari, di mana kecepatan orbit akan melambat pada saat berada di aphelion dan akan lebih cepat pada saat berada di perihelion. Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kecepatan orbit maksimum suatu planet pada saat berada di aphelion dan kecepatan orbit akan minimum pada planet saat berada di perihelion. Untuk makin memperjelas, mari kita bahas ilustrasi yang berikut ini. Nah, pada ilustrasi tersebut, teman-teman bisa melihat bahwa di situ matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Dan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa planet mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk elips. Nah, misalkan planet yang ada di ilustrasi tersebut kita sebut saja sebagai planet bumi. Yang mana kita tahu
planet bumi berevolusi selama 1 tahun. Jadi, anggapannya planet bumi mengelilingi matahari dengan lintasan elips seperti itu selama 1 tahun, yang mana 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ada titik-titik. Nah, kita anggap titik-titik itu adalah posisi dari bumi setiap berevolusi tiap bulannya. Misalkan di situ ada bulan Januari, Februari, Maret, April, hingga Desember. Nah, teman-teman juga bisa melihat dari ilustrasi tersebut, terlihat perbedaan yang sangat drastis. Di situ terlihat berbeda dari bulan Desember ke Januari dan dari bulan Mei ke Juni terlihat perbedaan yang sangat besar. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Karena semakin jauh jarak antara planet ke matahari, maka kecepatan orbit akan melambat. Sehingga pada saat benda berada pada aphelion, maka kecepatan orbitnya akan melambat atau mengalami kecepatan orbit minimum. Berbeda pada saat bendanya dekat dengan matahari atau pada saat benda berada di posisi perhelion. Nah, pada saat itu benda akan mengalami kecepatan orbit yang maksimum sehingga benda dapat bergerak lebih cepat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 3 Kepler. Pada hukum ketiga ini, Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Pada dasarnya, hukum ini menjelaskan mengenai revolusi planet mengelilingi matahari, yang mana planet yang letaknya lebih jauh dari matahari akan memiliki periode orbit yang lebih lama, dan sebaliknya atau secara sistematis dapat dituliskan ke dalam persamaan berikut. T1 per T2 dikuadratkan sama dengan R1 per R2 di pangkat 3. Dengan T1 sendiri merupakan periode planet pertama, T2 merupakan periode planet kedua, R1 merupakan jari-jari planet pertama, dan R2 merupakan jari-jari planet kedua. Selesai. Demikian materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga adik-adik masih tetap semangat dan tidak mengantuk ya. Tetap semangat belajar. Stay safe and stay healthy.